Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Ajiza Sinaga. Saya dari kelas 11 MIA 1 SMA Negeri 1 Ujung Padang. Di sini saya akan membahas topik tentang proses pembekuan darah. Apa sih yang terjadi ketika tubuh kita terluka dan mengapa darah muncul keluar dan bagaimana cara menghentikan darah tersebut? Mari kita simak penjelasan dari saya. Pertama-tama, ketika endotelium atau sel yang melapisi permukaan dalam pembuluh darah rusak akibat luka, maka jaringan ikat di dinding pembuluh darah akan mengalami kontak dengan darah. Setelah itu, trombosit atau keping darah akan melekat ke serat kolagen yang ada di dalam jaringan ikat, lalu akan melepaskan zat yang dapat membuat trombosit di sekitarnya lengket. Lalu, trombosit akan membentuk suatu sumbatan yang akan memberikan perlindungan akan kehilangan darah yang disebut dengan sumbat trombosit. Ini diperkuat dengan terbentuknya sebuah fibrin dan luka pun dapat tertutup dengan sepenuhnya. Tapi, bagaimana sih proses terbentuknya fibrin? Jadi gini nih, faktor-faktor penggumpalan darah yang dilepaskan oleh trombosit dan sel-sel yang rusak akibat luka akan bercampur dengan faktor-faktor penggumpalan pada plasma darah seperti kalsium dan vitamin K yang akan membentuk enzimatik dan kaskage yang dapat mengaktifkan protein plasma pada protombin menjadi trombin. Trombin adalah enzim yang dapat mengkonversi fibrinogen yang disintesis oleh hati menjadi benang-benang fibrin. Kembali ke semula, ketika proses pembekuan darah telah selesai, maka tubuh akan memiliki mekanisme kendali yang dapat mengontrol dan membatasi pembekuan. Hal ini termasuk melarutkan gumpalan darah yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Jika ada kelainan di bagian manapun dari sistem yang mengontrol pendarahan, maka pembekuan secara berlebihan dapat terjadi. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih akibatnya jika sistem pembekuan darah terjadi secara berlebihan atau bahkan sebaliknya? Jika pembekuan darah terjadi secara berlebihan, maka dapat menyebabkan stroke dan serangan jantung karena gumpalan darah dapat berjalan dan menyumbat pembuluh darah pada organ tersebut. Tapi, jika pembekuan darah tidak berjalan dengan baik, walaupun hanya sedikit cedera pada pembuluh darah, maka dapat mengakibatkan kehilangan darah yang parah. Dapat kita simpulkan, intinya awal mula proses pembekuan darah terjadi ketika luka memecahkan suatu pembuluh darah, lalu trombosit atau keping-keping darah akan menyatu satu sama lainnya pada serabut kolagen yang akan membentuk suatu penyumbat. Setelah itu, fibrin akan membentuk suatu anyaman yang dapat memerangkap sel dan darah sehingga menghasilkan suatu gumpalan yang dapat membungkus luka. Ada beberapa faktor pembekuan darah, yaitu yang pertama fibrinogen, yang kedua protombin, yang ketiga tromboplastin, yang keempat kalsium, dan yang kelima vitamin K. Sekian persentase dari saya. Maaf apabila ada salah penyebutan kata atau penjelasan saya yang kurang lengkap dan jelas. Saya mohon kritik dan sarannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.